semua pada malam ini memulai daripada acara ini yaitu dengan membaca istighfar 3 kali sebelum baca maulid. Kemudian maulid, yang mana maulid itu sebagaimana apa yang dikatakan Al-Ali di dalam kitab Sifat ini, salatan ya'tihu biha qalbuhu qalbi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika kita membaca salawat maulid, tentu kita terhubung kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita meneruskan dengan tadi nasyid zikir la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan akan neraka itu bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Semuanya itu apa yang kita laksanakan suatu perbuatan kebaikan, tidaklah kita mendapatkan suatu kebaikan itu kecuali datangnya daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak ada nikmat yang agung, tidak ada nikmat anugerah Allah Ta'ala yang agung selain Rasulullah SAW. Wa kulluhum bir Rasulillahi multamisun gharafa min al-bahri aw rashfan min ad-diyah. Itu sebagaimana apa yang dikata oleh Sahih Burdah. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka tadi di sini kita bacakan pada apa. Jadi terlebih dahulu untuk sampaikan itulah yang diajarkan oleh Abah Guru. Jangan sampai lupa jika kita berbuat suatu kebaikan itu kan lupa daripada Rasulullah SAW. Itu jangan sampai merasa diri. Jadi ketika Abdul itu ditelepon oleh Habib Umar bin Jamil, ketika itu baru wafat Habib Abdullah Syahid Zaini, sekarang sudah wafat Abdullah Syahid. Apa jawaban Rasulullah tetap ada. Jadi suatu kebaikan, suatu kebenaran itu yang ada daripada Rasulullah, entah melewati siapa, Rasulullah tetap ada. Nah, ini sebagian daripada sesuatu yang pandangan Abah Guru itu selalu tidak berputar pada Rasulullah SAW. Tetapi semuanya itu tiadalah didapat kecuali daripada menuntut ilmu dan ada gurunya. Jadi seorang wali yang mana dari khalifahnya Rasulullah SAW itu adalah yang bisa mendapatkan pangkat khalifah Rasulullah SAW. Kalau bukan khalifah Rasulullah SAW, maka guru itu tidak ada. Sebagaimana apa yang kita lihat haulnya tahun ke tahun bertambah banyak. Jadi itu suatu bukti kalau beliau itu adalah suatu ulama yang benar-benar khulafah Rasulullah, khalifahnya Rasulullah SAW. Tapi semuanya itu dimulai dari menuntut ilmu. Jadi ilmu itu fondasi, dan kebetulan gurunya siapa gurunya. Jadi ya kalau secara ilmu lahir beliau menuntut ilmu di sekolahan, madrasah dalam pagar, kemudian ada beberapa guru. Tapi begitu mendalami ilmu ini, yaitu sedikit dibimbing oleh guru bangsa. Setelah beberapa tahun, ketika sedikit beliau tahun 69 berangkat haji itu, tahun 69 itu haji terakhir pakai kapal laut. Jadi beliau itu pokok gambar kebetulan waktu itu ada berhulut di Salman Jali, foto bertiga guru panggil guru dan pokok ini dititipkan oleh guru ini dalam surat menyerahkan kepada Sayyid Amin Kutub. Jadi selama sedikit berangkat haji tahun 69 itu cuma dalam beberapa bulan, karena zaman dulu itu kan hajinya lewat kapal laut. Jadi ada beberapa bulan itu habis menghadiri majelis-majelis selalu bersama dengan
dengan jalan itu tanyakan. Nah, ini masalah ilmu buat ilmu paham pada paham lama. Jadi tanyakan apakah hadratul Rasul dengan hadrat Allah itu beda atau satu yang. Jadi di dalam kitab Shawi Jalalain itu di situ disebutkan bagi orang yang ma'rifatnya sempurna maka ia merasakan dan melihat dengan jelas bahwa hadratnya Allah dan hadratnya Rasulullah itu satu. Nah itu. Lalu kemudian Rasul bercerita ketika aku setelah mau pulang ke Indonesia itu sekali untuk itu berkata apabila kamu tahu yang Allah sekitarnya hendak berlaku setelah pulang di Mahapura matikan rokok dalam keadaan berwudu panggillah aku maka aku akan datang. Jadi di antaranya waktu setelah perpisahan sehingga itu pun setelah pulang itu bukan berarti dalam lapor sembilan itu sidin apapun lepas daripada pimpinan guru yang masih tetap terus sampai kepada Kefal Bogor sampai wafat guru banyak. Jadi sedikit apapun sesuatu itu selalu bertanya kepada guru banyak. Setiap apapun selesai membaca kita apa lanjutannya untuk melapor kepada guru banyak. Dan di dalam surat itu yang mana ulun pernah melihat antara surat guru dengan guru itu tidak terlepas penutupnya itu kirim salam kepada Sampan Mulia dan saudaranya. Jadi 3 orang angkat guru dan ini termasuk yang di dalam ujian itu 7 yang dapat kenaungan nanti di hari kiamat itu rajulani tahabba fillahi ta'ala wa tafarraqa alaihi. Jadi saking berkasih sayang berkumpul dan berpisah itu karena Allah Ta'ala. Dan terbukti sekarang wafatnya ketika menjelang wafat itu aku mengenai itu sikap dipakai jam mengenai sedih dipanjang atau pura bertiga sehingga itulah apa yang terjadi apakah itulah yang ketiga pelajaran subuh itulah apa yang dilihat. Jadi apa buktinya itu? Saking berkasih sayang, saking membela, setia sama kawan. Jadi ketika artinya apa guru itu dapat fitnah itu turun apa guru itu sudah dibaca tentang menyusuri apa masalahnya karena tahu pendidik ini Urseman itu apa guru itu dalam keadaan miskin semua diantaranya itu karena nih membawa guru panggil ke membawa guru ke Bangil itu sampai kitab sehingga segitu. Karena apa? Semua kitab Syekh Ubaidul Saifullah Turki itu ketika guru 90 itu semua kitab sehingga dari guru 90. Jadi setelah 90 ini aku tidak akan mengajar lagi. Jadi semua kitabku kuberikan di sini. Jadi itu ada 2 ada Syekh Saifullah Turki. Di satu sisi di sana saya boleh beri Ubaidillah Turki. Jadi ada beberapa bukti. Kata guru Tuhan paling ada beberapa tahun. Jadi ingat tentang bukti. Terus tempat itu yang itu isinya kita daripada Syekh Saifullah Turki. Aku itu dulu kayak model orang bawa mayat dan terus di bawah. Jadi guru Sampan itu kan datang bisa 946 atau 47. Guru baru ada 42. Artinya mengambil berkat di bawah kita jalan. Semuanya itu adalah membuktikan bagaimana artinya kesetiaan sekalipun ini sekaligus kemanapun. Jadi sampai wafat pun Guru Sampan itu tidak memisahi sampai tahun 88 itu apa guru itu operasi sini tetap ada yang bisa sampai ke operasi di Surabaya tahun 91. Itu setiap orang wali Allah Ta'ala itu yang bisa mencapai
derajatnya itu sebagai khalifahnya Rasulullah SAW tentu mempunyai gurunya itu siapa perlu kita ketahui. Guru panggil itu tahun umur 25 di Mekah itu sudah diberi izin sama guru-guru di Masjidil Haram untuk mengajar. Guru panggil itu setiap apapun dapat kesusahan yang datang siapa? Al-Husain bin Muhammad Al-Haddad, Syekh Abi Jawad Abi Habib Al-Ghazali, itu guru daripada guru itu. Kawan guru yang guru panggil itu seperti Habib Pasuruan. Siapa tempat guru dengan Habib Ja'far bin Syarifah, guru dari Mekah saya kami itu guru. Jadi setiap orang menjadi orang besar tentu gurunya orang besar. Cuman ada yang masyhur, ada yang mastur. Nah, guru panggil termasuk yang mastur, yang tidak masyhur. Tapi sekarang menjadi masyhur karena guru masyhur, gurunya guru panggil. Nah, itu setiap orang yang mendapatkan derajat itu tentu gurunya itu orang besar. Jadi ingin mengetahui orang itu besar, tentu gurunya orang besar juga. Tahun 72-71 itu guru panggil itu sudah berucap kalau orang panggil sama itu, mana ya sih saya ini, cuman aku tidak pernah ketemu seorang pemuda yang bersih, tidak ada punya dosa selain apa itu sudah dipuji sama guru panggil. Dan inya insya Allah menjadi orang besar di sini, bukan cuma hanya Kalimantan Indonesia, sekarang terbukti di tahun 72. Nah itu sudah. Nah kemudian selain daripada gurunya tentu ada sahabatnya, sahabat temannya Ar-Rafi Qoblat Tariq, karena Rasulullah sendiri itu berteman dengan Jibril. Jadi Ar-Rafi istilahnya Qoblat Tariq, teman yang di dalam perjalanan, teman sedikit urusan mulia itu tidak terpisah. Sedikit apapun, sesuatu masa apapun, setiap malam Jumat ketika baca burdah di Tarakan itu, sebelum membaca burdah itu ada guru itu masuk dulu di kamar dia itu, ada setengah ada bisa lebih, ada sampai itu ngobrol. Ketika permasalahan menjelang masalah awal Ramadan, awal hari raya itu dapat bilang yang kita mengaji dan kita musyawarah lewat bersama dari Indonesia. Jadi saking bermusyawarah ada mempunyai teman. Ketika ada sesuatu orang di Banjar ada permasalahan, aku entah isi kadang orang bersama dari ini saling membantu, tidak ada punya teman di dalam permasalahan. Karena Rasulullah sendiri pun jadi ada temannya itu yang selalu mendampingi Jibril. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu yaitu perantara itu dari Jibril. Tidaklah berkata itu suatu perkataan kecuali daripada Allah Ta'ala yang melewati Jibril. Setiap orang wali itu ada gurunya, kemudian ada temannya, dan yang terakhir ialah tentu selalu ada fitnah bala musibah. Tetapi bukan berarti fitnah dan bala musibah itu sebagai azab, bukan. Bagi dia adalah lirofik derajat, untuk meninggikan derajatnya. Tidak ada semuanya itu apa yang Allah alami, ada sakit. Kalau yang fitnah artinya orang hasut, orang yang iri itu sudah. Karena Rasulullah sendiri pun ada orang yang memusuhi. Jadi orang wali itu pun disitulah duduknya sehingga mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi disinilah apa yang dikatakan Imam Ghazali itu, gurumu yang sebenar-benar gurumu ialah musuhmu. Karena musuhmu itu yang tidak ada batas untuk mencela dan menyalahkan dari pasal lebih menyambat. Ini tidak ada katanya musuh. Namun kawan ada sedikit. Bagi orang alim yang namun musuh semakin mencari-carinya. Jadi abah guru itu memandang orang yang memusuhi itu ialah gurunya. Itu pernah
disuruh baca ini karena ditambah lagi ketika Sidin membaca kitab yang merah itu di akhir-akhir hayat Sidin itu banyak membaca kitab-kitab yang tulis tangan dari Hadramaut. Jadi dulu menelusuri dari mana di sini dapat mereka dan kalau kita ada beberapa hadis termasuk yang tulis tangan daripada Habib Ali Sulaiman Maud itu ada 3. Satu hanya dipegang oleh pihak keluarga, satu orang-orang tertentu, satu yang diperbolehkan keluar. Nah, ilmu mengenai itu. Jadi di situ tertulis kalau engkau benar-benar menjadi hamba Allah yang bersifat kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW kepada umatnya, maka ketika itulah ketika engkau melihat orang yang memusuhi itu sesungguhnya engkau kasihan karena ini seorang hamba dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang celaka dengan memusuhi para awliya. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi 3 ini pasti ada melekat kepada seorang wali. Di dalam kitab Mukhtasar dan itu saya Ahmad Zaini karena itu di dalam doanya itu sampai situ tertulis bi'in nafsi dan wajib mendapatkan manfaat dan ini kecuali koyo hasidin seperti mungkin sedikit dahsyat katanya tentang musuhi koyo hasidin baca dari Mukhtasar kita salah dunia karena berarti agak sulit kan jadi muka dan lain dan yang selalu berkawan dengan Ahmad Zaini Dahlan itu siapa? Pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Bakri Sokoh. Di dalam cerita itu ketika dalam sekeduk ketika masalah ziarah ke makam Rasulullah dan melalui kitab dibaca Al-Quran karena Syekh Ahmad Bakri Sokoh yang benar-benar menjalankan karena sini saya itu semuanya itu mempunyai teman. Hai kali Sohibul Maud siapa gurunya Al-Wakar yang berlapas. Nah itu 3 itu kalau kita ingin tahu ingin melihat seorang awliya itu pasti ada 3 gurunya orang besar, kemudian mempunyai teman, dan ketiga ada tempat musibah. Jadi menyebutnya kira mengaku-ngaku wali hadapan dulu itu. Kemudian akhlaknya ya, akhlaknya itu pasti murah dan tidak lemah. Itu akhlaknya ikhlas. Jadi mudah-mudahan apa yang sedikit dulu bisa sampaikan ini kita semuanya di dalam bulan ini dapat keampunan daripada Allah Ta'ala yang mana nanti kita masuk surga itu tanpa ada kasidah di neraka. Semuanya itu mendapatkan daripada syafaat para awliya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.